Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran ekonomi. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, tapi semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembelajaran hari ini masih erat kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu terkait permintaan dan penawaran. Masih ingat tidak apa itu permintaan, apa itu penawaran? Ya, betul sekali. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah harga yang dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai elastisitas permintaan, penawaran, dan juga struktur pasar. Sebelum mulai ke materi, Ibu ingatkan terlebih dahulu, silahkan kalian simak video pembelajaran ini dengan baik dan silahkan kalian buka PowerPoint yang sudah Ibu lampirkan sebelumnya di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian catat terlebih dahulu. Setelah video pembelajaran ini selesai, kita akan adakan diskusi di Google Classroom. Baik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa adik-adik tahu apa itu elastisitas? Ya, elastisitas adalah nilai kepekaan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan ini yaitu suatu indikator yang mengukur perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat adanya perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran ini yaitu suatu indikator yang mengukur perubahan jumlah penawaran suatu barang akibat terjadinya perubahan harga. Jadi bisa dipahami ya adik-adik semua, permintaan dan penawaran ini sama, yaitu perubahan kuantitas barang akibat terjadinya perubahan harga, baik itu yang ditawarkan maupun yang diminta. Paham ya? Rumus dari elastisitas ini yaitu E sama dengan P per Q kali delta Q per delta P, di mana P adalah harga, Q adalah kuantitas, delta Q perubahan kuantitas, dan delta P perubahan harga. Berarti ya semuanya? Oke, selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas. Jenis-jenis elastisitas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai elastis. Elastis ini yaitu elastisitasnya pasti lebih besar dari 1. Jadi nanti apabila kalian mengerjakan soal dan elastisitasnya lebih dari 1, maka itu artinya termasuk ke dalam jenis-jenis elastis atau koefisien elastisitasnya yaitu elastis. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi koefisien elastis ini terjadi jika perubahan kuantitas atau jumlah barang lebih besar dari perubahan harga. Contohnya seperti apabila harga turun 10%, maka jumlah barang yang diminta akan naik 15%. Paham ya? Jadi jumlah barang ini akan lebih tinggi persentasenya daripada perubahan harga. Mengerti ya? Selanjutnya yang kedua ada inelastis. Inelastis ini di mana elastisitasnya akan kurang dari 1. Jadi apabila adik-adik semua menemukan elastisitasnya yang kurang dari 1, maka itu adalah koefisien inelastis.
Nah, koefisien inelastis ini terjadi apabila perubahan jumlah barang lebih kecil daripada harga. Ingat ya, perubahan jumlah barangnya akan lebih kecil daripada harga. Contohnya, harga naik 5%, maka jumlah barang yang diminta akan turun 2%. Jadi persentase harga akan lebih tinggi daripada jumlah barangnya. Selanjutnya yang ketiga ada elastis uniter. Elastis uniter ini yaitu elastisitasnya sama dengan 1. Ya, ingat sama dengan 1. Nah, elastis uniter ini terjadi apabila perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang. Sama, ingat, perubahan harganya akan sama dengan perubahan jumlah barang. Contohnya yaitu harga naik 5%, maka barang akan turun 5%. Ya. Jadi ini tuh akan sama, apabila harga naik 5%, maka barang turun 5%. Persentasenya sama, apabila harga 5%, barang pun jumlah barang pun akan turun 5%. Begitupun sebaliknya, apabila harga 3%, permintaan akan barang sama juga akan 3%. Paham ya? Selanjutnya yang keempat adalah inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini yaitu elastisitasnya sama dengan 0. Ya. Ini inelastis sempurna ini terjadi apabila perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang. Nah, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang. Contohnya seperti di inelastis sempurna ini, kenapa perubahan harga ini tidak mempengaruhi jumlah barang? Karena konsumen sudah tidak memperhatikan harga lagi, tetapi lebih memperhatikan kebutuhannya. Paham ya? Oke, selanjutnya yang terakhir ada elastis sempurna. Elastis sempurna ini elastisitasnya tak terhingga. Tak terhingga ya. Jadi elastis sempurna ini terjadi apabila perubahan jumlah barang berubah, akan tetapi harganya tetap. Paham ya? Jadi apabila permintaan jumlah barang dari konsumennya berubah, mau naik ataupun itu turun, tetapi harga barangnya tetap. Jadi ini tidak terhingga, tidak bisa diukur ya. Paham? Oke. Selanjutnya Ibu mempunyai contoh soal, bisa kalian perhatikan baik-baik. Baik, di sini Ibu mempunyai contoh soal elastisitas permintaan. Nah, di tabel disebutkan bahwa harga buah duku per kilo itu ada yang harganya 12.000 dan 14.000 dengan jumlah kuantitas buah duku yang dimintanya berbeda-beda di setiap harganya. Sekarang kita coba hitung besarnya koefisien elastisitas permintaan dari buah duku tersebut. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu P per Q kali delta Q per delta P. Kemudian kita masukkan P adalah harga awal, yang ini. Masukkan. Kemudian Q-nya adalah kuantitas awal, ini. Kuantitas awal, masukkan. Kemudian delta Q. Delta Q ini adalah selisih dari kuantitas. Jadi, kuantitas awal dikurangi kuantitas akhir. Kemudian kita masukkan hasilnya 100. Selanjutnya ada delta P. Delta P ini yaitu selisih harga. Selisih harganya yaitu harga awal dikurangi perubahan harganya, yaitu 12.000 dikurangi 14.000, maka hasilnya adalah min 2.000, kita masukkan. Nah, kemudian kita hitung 12.000 per 600 dibagi 600 dikali 100 dibagi min 2.000, maka hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 ini maka akan masuk ke dalam koefisien elastisitasnya adalah elastis uniter. Jadi, untuk menentukannya kita harus melihat angkanya saja tanpa perlu memperhatikan ini negatif atau positif. Jadi, kita fokus ke angkanya saja. Di sini 1. Nah, 1 ini elastisitasnya yang sama dengan 1 berarti termasuk ke dalam elastis uniter. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan
penawaran. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terlebih dahulu. Yang pertama, banyaknya barang pengganti. Jadi, dengan banyaknya barang pengganti ini akan mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Karena ada alternatif barang lain, contohnya seperti sabun. Sabun itu banyak sekali jenisnya. Jadi apabila tidak ada sabun A, maka konsumen akan beralih ke sabun B. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah pengguna barang. Yang ketiga, besarnya persentase pendapatan yang dibelanjakan. Apabila konsumen membelanjakan semua pendapatannya, maka ini tentunya akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Dan yang terakhir, ada waktu. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini ada 3. Yang pertama, jenis produk. Jenis produk ini sama halnya seperti banyaknya barang pengganti di permintaan tadi. Jadi jenis produk ini apabila terdapat banyak sekali jenis produk, tentunya ini akan mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang kedua ada sifat perubahan biaya produksi. Dan yang terakhir ada jangka waktu. Nah, materi mengenai elastisitas permintaan dan penawaran sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur pasar. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai struktur pasar. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu pasar? Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Paham ya? Jadi pasar ini tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Tentunya kalian juga sering kan untuk bertransaksi seperti ke pasar tradisional, seperti itu. Oke, selanjutnya ada peran pasar dalam perekonomian. Peran pasar dalam perekonomian ini ada 3. Yang pertama, mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, memperkenalkan produk yang dihasilkan dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, tempat tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, macam-macam pasar. Macam-macam pasar ini ada 4. Ada berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan luas jangkauan, dan berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, pasar ini terbagi menjadi 2, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret ini adalah pasar di mana penjual dan pembeli ini dapat melakukan transaksi secara langsung. Jadi dilakukan itu secara langsung, baik itu jadi melakukan pembelian itu secara langsung, ya. Ingat, garis bawahi secara langsung. Contohnya seperti di pasar tradisional maupun swalayan. Selanjutnya yang kedua ada pasar abstrak. Pasar abstrak ini yaitu transaksi yang dilakukannya tidak secara langsung, yaitu barang yang diperoleh oleh konsumen dari produsen tidak secara langsung diperoleh. Ya, contohnya seperti pasar modal. Ingat, pasar konkret ini transaksinya secara langsung. Kalian catat baik-baik. Sedangkan pasar abstrak ini barang yang diperoleh oleh konsumen tidak secara langsung. Tidak bisa secara langsung diperoleh barangnya. Gitu ya, ingat. Yang kedua yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Berdasarkan waktu terjadinya ini terbagi menjadi 5. Ada harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan temporer. Nah, apabila harian ini tentunya sudah jelas. Pasar ini ada setiap hari. Sedangkan mingguan ini pasarnya hanya ada seminggu sekali.
Contohnya apabila di daerah Tasik ini seperti di Car Free Day. Car Free Day ini kan selalu adanya setiap minggu, setiap hari Minggu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai pasar mingguan. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar bulanan ini terjadi sebulan sekali. Pasar tahunan. Yang keempat pasar tahunan. Pasar tahunan terjadinya 1 tahun sekali. Sedangkan pasar temporer terjadinya itu sewaktu-waktu. Jadi ini tidak dijadwalkan, ya, pasar ini. Selanjutnya berdasarkan luas jangkauan. Berdasarkan luas jangkauan ini, pasar terbagi menjadi 3. Ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Pertama, pasar lokal. Pasar lokal ini yaitu pasar yang adanya di satu wilayah saja atau di daerah tertentu saja. Contohnya seperti di Tasikmalaya, seperti di pasar Cikurubuk. Pasar Cikurubuk ini termasuk ke dalam pasar lokal karena pasar ini dikunjunginya hanya oleh daerah sekitar Tasikmalaya saja, satu wilayah seperti itu ya. Selanjutnya ada pasar nasional. Pasar nasional ini pasarnya bisa di ruang lingkupnya yaitu satu negara. Jadi satu Indonesia ini bisa bertransaksi di pasar nasional ini, di satu pasar ini ya. Selanjutnya ada pasar internasional. Pasar internasional ini yaitu pasar tetapi ruang lingkupnya antar negara. Jadi semua negara seperti ekspor impor itu termasuk pasar internasional. Soalnya transaksinya bukan hanya di satu negara saja tetapi sudah ke luar negara, antar negara seperti itu. Jadi ingat ya, pasar lokal ini satu wilayah, hanya satu daerah saja ruang lingkupnya. Pasar nasional ini ruang lingkupnya satu negara saja. Pasar internasional ini ruang lingkupnya antar negara. Paham ya? Selanjutnya ada barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ini terbagi menjadi 2. Ada pasar output dan pasar input. Pasar output ini yaitu pasar yang menjual barang hasil produksi saja. Sedangkan pasar input yaitu pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Jadi di pasar, ingat ya, jadi di pasar output hanya barang hasil produksi, sedangkan di pasar input faktor-faktor produksi. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pasar. Struktur pasar ini terbagi menjadi 2. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini yaitu pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli. Jadi di pasar persaingan sempurna ini penjual dan pembelinya tidak hanya satu, melainkan banyak sekali ya. Kemudian di pasar persaingan sempurna ini produsen mudah keluar masuk pasar. Ya. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna ini homogen, yaitu sejenis, hanya satu barang yang diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna ini oleh semua perusahaan. Ya. Kemudian terdapat banyak perusahaan di pasar. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan juga. Banyak sekali perusahaan di pasar persaingan sempurna, tidak hanya satu kan. Contoh pasar persaingan sempurna ini yaitu beras. Ingat, contohnya yaitu beras. Selanjutnya, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi 3. Ada pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini hanya terdapat satu perusahaan saja. Ingat, pasar monopoli hanya satu perusahaan saja. Ya. Kemudian tidak mempunyai barang pengganti. Nah, ini sudah jelas karena hanya terdapat satu perusahaan. Tentu saja tidak ada barang pengganti lainnya karena tidak ada perusahaan lain yang menjual barang tersebut. Nah, perusahaan ini di pasar monopoli, perusahaan ini sangat mempengaruhi harga.
Ya, perusahaan ini tuh sangat mempengaruhi harga karena mungkin perusahaan merasa tidak ada pesaing di pasar tersebut, maka perusahaan sangat mempengaruhi harga tersebut. Dan satu lagi, di pasar monopoli ini perusahaan tidak memerlukan promosi lagi, ya. Contohnya seperti PDAM, ya. Pasar monopoli ini contohnya PDAM, ingat. Oke. Selanjutnya yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini yaitu sedikit perusahaan dalam pasar. Apabila tadi di monopoli hanya satu perusahaan saja, sedangkan di oligopoli ini sedikit, jadi ada beberapa perusahaan di dalam pasar. Jadi tidak lebih dari 10 pasar, kurang dari 10 pasar saja. Ya, ingat, kurang dari 10 pasar, tapi tidak satu pasar. Ya, ada beberapa perusahaan. Mohon maaf, ada beberapa perusahaan di pasar oligopoli ini. Kemudian produknya homogen dan terdiferensiasi. Kebanyakan pasar dari oligopoli ini produknya itu sejenis tetapi ada pembeda. Sejenis tetapi ada pembeda, ya. Ingat. Jadi di pasar oligopoli ini produknya sama semua tetapi ada pembeda, ada ciri khas, ya. Ada ciri khas dari setiap perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut. Selanjutnya, kompetensinya yaitu non harga. Jadi di pasar oligopoli ini mereka bersaing bukan non harga, jadi bukan karena harga tetapi karena kualitas dari barang yang mereka jual. Contoh dari pasar oligopoli ini yaitu di bidang telekomunikasi seperti XL, Telkomsel, Indosat. Nah, itu bisa dihitung dengan jari, ya, hanya ada beberapa perusahaan saja. Yang terakhir ada pasar monopolistik. Nah, di pasar monopolistik ini terdapat banyak penjual. Jadi di pasar monopolistik ini penjualnya lebih dari 10. Ingat, ya, apabila tadi di pasar monopoli hanya ada satu penjual, di pasar oligopoli beberapa penjual tetapi tidak lebih dari 10 penjual. Sedangkan pasar monopolistik ini lebih dari 10 penjual. Ya. Jadi produsennya lebih dari 10, perusahaannya lebih dari 10. Kemudian barangnya juga terdiferensiasi. Dan di pasar monopolistik ini perusahaan mudah masuk di dalam industri. Mudah masuk dalam industri, ya, di pasar monopolistik ini. Dan promosinya sangat aktif. Karena di pasar monopolistik ini terdapat banyak sekali perusahaan, banyak sekali pesaing, ya, yang menjual produk yang sejenis. Jadi tiap perusahaan, setiap produsen harus melakukan promosi yang sangat aktif untuk menarik minat konsumen. Contoh dari pasar monopolistik ini yaitu air mineral. Coba bisa kalian ingat, ya, air mineral ini banyak sekali jenisnya, dari Aqua, Piro, Club, banyak sekali, ya, pokoknya. Contohnya seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Sekarang Ibu memiliki sebuah pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini Ibu memiliki 4 foto, bisa kalian lihat. Nah, kalian harus menganalisis keempat foto tersebut masuk ke dalam struktur pasar mana saja. Jadi silahkan kalian amati keempat foto tersebut dan silahkan kalian analisis keempat foto tersebut ini masuk ke dalam struktur mana. Dan sertakan alasannya kenapa kalian memilih bahwa, contoh, ya, foto ini masuk, foto A, ya, foto A ini masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Nah, silakan kalian sebutkan alasannya, ya. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan soalnya, dan semoga kalian dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang hari ini kita pelajari dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian kirimkan pertanyaannya di Google Classroom
Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sampai bertemu minggu depan di pembelajaran ekonomi lagi. Dan silahkan kalian pelajari materi mengenai bank sentral untuk minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat juga walaupun pembelajarannya masih daring ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.